Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma Aprilia Nugroho, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifah Nuraini absen 2, Devinta Vicky Andarista absen 12, Hanifah Amatullah absen 18, Meisya Salena Resmawati absen 22, Selma Aprilia Nugroho absen 32. Akan menyampaikan materi tentang reunifikasi Jerman atau kembali bersatunya Jerman. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang terpecahnya Jerman. Sebelum Jerman menjadi negara kesatuan seperti saat ini, Jerman pernah terpecah menjadi dua bagian, Jerman Barat dan Jerman Timur. Terpecahnya Jerman bahkan sudah terjadi sejak Perang Dunia I. Ketika itu, berakhirnya Perang Dunia I ditandai dengan pelaksanaan Perjanjian Versailles. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman harus menerima tanggung jawab sebagai penyebab peperangan. Salah satunya menyerahkan sebagian wilayahnya kepada negara tetangga atau kemerdekaan negara jajahan, seperti Ceko dan Polandia. Jerman Timur tidak diakui oleh Jerman Barat karena dianggap sebagai boneka Uni Soviet. Berikut merupakan gambar bagian Jerman yang dipisahkan. Pembangunan tembok Berlin. Sejarah mencatat Jerman pimpinan Hitler sekali lagi harus menelan kekalahan saat berlangsungnya Perang Dunia II. Berdasarkan konferensi Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945, Jerman dibagi menjadi dua bagian. Wilayah Barat atau Republik Federal Jerman dikuasai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara wilayah Timur atau Republik Demokratik Jerman dikuasai oleh Uni Soviet. Berikut gambar pembangunan tembok Berlin pada tahun 1961. Selain itu, kota Berlin yang terletak di Jerman Timur juga dibagi menjadi dua. Bagian barat dikuasai Amerika Serikat, sedangkan Berlin Timur di bawah Uni Soviet. Hal ini dimaksudkan untuk menghancurkan atau meminimalkan kekuatan Jerman sebagai negara besar. Pemisahan ini ditandai dengan dibangunnya tembok Berlin pada 13 Agustus 1961. Gejolak Jerman Timur. Karena dikuasai oleh dua kutub yang berbeda, pemerintahan di kedua negara tersebut juga bertolak belakang. Jika Jerman Barat menerapkan sistem kapitalis dengan sebuah ekonomi pasar sosial, maka Jerman Timur menganut suatu pemerintahan otoriter dengan gaya ekonomi khas Uni Soviet. Meski dalam perjalanannya, Jerman Timur menjadi negara paling maju di blok timur, namun banyak warganya yang masih melihat ke barat untuk kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi. Karena itu, Republik Demokratik Jerman membangun tembok Berlin pada tahun 1961 untuk mencegah penduduknya lari ke pasar perdagangan Jerman Barat. Sayangnya, langkah ini malah membuat perekonomian Jerman Timur menjadi krisis. Tahun 1989, Hungaria yang saat itu juga berhaluan komunis membuka perbatasan dengan Austria, sekaligus membuka jalan lebar bagi warga Jerman Timur melarikan diri ke Jerman Barat. Kemudian pada November 1989, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengubah haluan Jerman Timur untuk berdamai dan bersatu dengan Jerman Barat. Upaya menentang pemerintahan Jerman Timur muncul melalui serangkaian demokrasi terutama Leipzig. Ditambah dengan hasrat penduduknya menuju barat yang semakin besar, pemerintah Jerman Timur pun mulai melonggarkan aturan bepergian ke barat melewati perbatasan. Hingga pada akhirnya sedikit demi sedikit warga Jerman Timur mulai menghancurkan tembok Berlin. Berakhirnya pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur. Tahun 1990, ide penyatuan Jerman kembali muncul pada pertemuan Menteri Luar Negeri Jerman Barat dengan Jerman Timur di Ottawa atau Kanada yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Pertemuan ini dikenal sebagai 2+4. Pada akhirnya, pemerintah Jerman Timur memutuskan membuka perbatasan tersebut dengan ikut menghancurkan tembok Berlin. Jatuhnya tembok Berlin kemudian menjadi awal dari reunifikasi atau penyatuan kembali Jerman yang ditandatangani oleh perwakilan dua pemerintahan pada tanggal 3 Oktober 1990. Tokoh yang berperan dalam reunifikasi Jerman, Mikhail Gorbachev,
Adolf Hitler. Kesimpulan, pendorong terjadinya reunifikasi Jerman. 1. Pemerintahan komunis di Jerman Timur ketat dan kejam. 2. Berkembangnya hak asasi manusia yang tidak bisa ditutup-tutupi. 3. Dirobohkannya tembok Berlin pada 9 November 1989. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.